Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dalam upaya kita thalabul ilmi, dalam upaya kita at-tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian Ahad pagi dalam kesempatan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yang dalam keterangan hadis Nabi itu dikatakan banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang melupakan tentang keutamaan bulan ini. Tetapi kalau kita lihat di masyarakat, itu muncul beberapa amalan-amalan, karena sebenarnya mereka juga sadar tentang pentingnya bulan ini. Tapi di antara amalan-amalan itu ada yang masuk kategori amalan sunnah, dan juga di sisi yang lain masuk kategori amalan bid'ah. Tapi yang perlu dicatat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara bid'ah itu bukan sesuatu yang mengerikan ya, sebagaimana dibayangkan. Artinya kita kaji, kita dalami, sehingga kalau ini tidak ada sumbernya dari Nabi, nggak diperintahkan agama, ya tidak usah kita lakukan. Soalnya kita takut masuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah di dalam agama ini, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Oleh sebab ini kajian ini akan mencoba mengkaji mana amalan-amalan yang masuk kategori amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi, dan mana amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, atau yang diistilahkan dengan istilah bid'ah tadi. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang bulan Sya'ban, ada hadis Usamah Ibn Zaid. Hadis ini menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika Usamah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di satu bulan daripada bulan-bulan sebagaimana engkau puasa di bulan Sya'ban. Berarti Rasulullah itu suka puasa di bulan apa Pak? Bulan Sya'ban. Ketika itu Rasulullah ditanya apa alasan yang mendasari Rasulullah suka puasa di bulan Sya'ban itu.
Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini kebanyakan, atau bulan itu kebanyakan manusia itu lalai. Yang letaknya itu antara Rajab dan Ramadan, sebagaimana bulan yang kita sekarang berada ini. Dan Rasulullah menjelaskan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan ini bulan yang amalan-amalan itu dicatat, distorkan di hadapan Allah. Sehingga kalau amalan itu dicatat, distorkan di hadapan Allah, Rasulullah menjelaskan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Maka saya suka amalan saya itu diangkat ke langit sedangkan saya dalam keadaan apa, Pak? Puasa. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya kenapa Rasulullah itu suka puasa Senin dan Kamis, jawabannya apa, Pak? Sama. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Saya suka kalau amalan saya itu diangkat ke langit, saya dalam keadaan apa? Puasa. Karena puasa ini ibadah yang waktunya lama atau pendek, Pak Sabu? Cukup lama, Bu. Antara terbit fajar sampai apa? Terbenam matahari. Kalau jenengan sholat, maksimal sholatnya lamanya berapa menit, Pak Sabu? Berapa menit, Bu? 5 menit. Ada juga orang yang sholatnya itu kurang dari 5 menit. Jere wong Jawa sholatnya apa? Rubuh gedang, mau biuk gitu. Hidup-hidup wis salam. Artinya sholat itu waktunya pendek. Kita baca Quran itu 1 jam sudah, Pak, sudah capek atau belum, Pak? Bu, sudah capek gitu. Tapi kalau puasa itu antara fajar dan terbenamnya matahari. Dan ketika kita berpuasa itu kita berusaha untuk imsak, menahan diri dari segala hal yang bisa merusak kualitas puasa. Karena puasa ini ibadah yang cukup panjang. Makanya Rasulullah tadi menjelaskan, kalau tiap tahun amal kita itu diangkat ke langit di bulan Sya'ban, Rasulullah apa? Suka berpuasa di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan betapa pentingnya bulan Sya'ban. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kajian kita berkaitan dengan amalan yang secara umum masuk kategori ibadah. Oleh sebab itu penting untuk kita lakukan kategorisasi dulu. Ibadah sebagaimana dalam masalah 5 di HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Ibadah itu ada 2. Ada ibadah khasah atau amah dulu, ada ibadah umum atau ghairul mahdhah, ada ibadah mahdhah atau ibadah khasah. Ibadah khas, ibadah amah, ibadah yang umum itu apa? Kullu amalin adzina bihi asy-syari', segala amalan yang diizinkan oleh syariat. Tapi kalau ibadah khasah atau ibadah mahdhah itu mahaddadahu asy-syari'u fiha bijuz'iyat wa hay'at wa kaifiyah makhsusah. Jadi kalau ibadah mahdhah itu sudah ditentukan kaifiyah atau tata caranya. Salat itu ibadah mahdhah atau ghair mahdhah? Mahdhah. Kenapa? Karena Nabi sudah mengajarkan tata cara apa? Salat. Shallu kama ra'aitumuni apa? Usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku apa? Salat. Haji. Boleh atau enggak Bapak dan Ibu sekalian membuat manasik haji sendiri, tidak mengikuti manasik hajinya Rasulullah? Boleh atau enggak, Bu? Hajinya tidak perlu di Mekah. Di mana, Bu? Di mana yang kemarin ramai itu? Nah itu di Zaitun. Itu enggak boleh karena Nabi bersabda apa? Khudhu anni manasikakum. Kalau orang haji itu harus mengikuti
tata cara manasiknya haji siapa? Rasulullah. Karena ini ibadah makhdhah. Oleh sebab itu nanti kita akan lihat Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, amalan-amalan di bulan Sya'ban itu nanti masuk kategori ibadah makhdhah atau ghairu makhdhah. Nanti kita coba petakan ya. Yang kedua yang penting kita dalami sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang dasar ibadah. Kalau kita beribadah dasarnya harus apa? Quran dan sunnah. Dalam HPT kita ketika Muhammadiyah menjelaskan ma huwa din, apa yang disebut agama. Di sana dikatakan yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah dalam Quran. Berarti dasar kita beribadah yang pertama Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Ini yang kedua ya. Yang kedua, apa yang didasarkan pada sunnah sahihah. Maksudnya sunnah makbulah, sunnah yang bisa diterima, mencakup hadis sahih dan hadis apa Bu? Hasan. Hadis sahih dan hadis apa? Hasan. Kalau hadisnya dhaif itu lemah ya, boleh dijadikan dasar untuk kita beribadah atau enggak Pak Tebu? Tidak boleh, kecuali kalau hadisnya itu banyak riwayat, satu dengan yang lainnya saling menguatkan, yuqawi ba'duha ba'dun, sehingga naik derajatnya itu naik dari dhaif menjadi hasan li ghairi, itu baru bisa dipakai. Contohnya jenengan kalau sholat id ada takbir zawaid yang jumlahnya berapa Pak? 12, 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat yang kedua. Itu hadisnya dhaif, tapi karena banyak menjadi hasan, tingkatannya menjadi apa? Hasan, disebut hasan li ghairi, sehingga itu boleh diamalkan. Tapi kalau hadisnya dhaif tidak bisa naik menjadi hasan, atau dia maudhu itu apa Pak? Tahu hadis apa? Hadis palsu. Kalau bahasa anak milenial sekarang hoax, berita hoax, nggak bisa diverifikasi, itu nggak jelas sumbernya. Itu hadis apa? Maudhu atau palsu, itu tidak bisa dipakai pijakan dalam kita beramal atau beribadah. Itu bisa dipahami Pak atau Bu ya? Oke. Sekarang kalau kita kaji lebih dalam, amalan-amalan di bulan Sya'ban itu ada yang berdasarkan sunnah Nabi, ada yang tidak. Yang tidak berdasarkan sunnah Nabi, ini yang pertama, sumbernya itu budaya atau tradisi. Sumbernya apa Pak? Tuh, budaya atau tradisi yang berkembang di masyarakat. Saya memberikan contoh dua Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama tradisi sadranan, sering nggak ya dengar nyadran. Yang kedua tradisi kupatan. Awas jenengan Pak Tebu, sudah kupatan atau belum tadi malam? Oh enggak boleh jawab ya. Sudah kupatan atau belum Bu? Jenengan Bu, damel kupat Bu? Boleh atau enggak Bu buat kupat? Boleh atau enggak Bu? Oh, kalau jenengan bilang enggak boleh, berarti jenengan enggak mungkin merasakan apa? Kupat itu. Nisfu Sya'ban itu sudah kupatan Bu. Nanti ditutup apa setelah Ramadan ada apa? Rioyo kupat itu. Rioyo kupat itu. Itu tradisi yang ada di masyarakat. Kita kaji Pak Tabu, hati-hati mengkajinya. Jangan sampai kita dipahami orang yang anti budaya, anti tradisi. Tapi kita kaji lebih dalam. Yang pertama ada tradisi sadranan. Sadranan itu sebenarnya upacara ritual yang dulu disebut srada. R-nya hilang menjadi
Sadranan. Itu yang ada di masa kerajaan Majapahit. Ketika Islam masuk ke Indonesia, Pak, tahu Bu, para pendakwah Islam itu luar biasa. Mereka melihat budaya ini harus diislamisasikan, dilakukan alkulturasi apa? Budaya. Budaya-budaya Hindu-Buddha itu tidak harus dipandang secara negatif, tapi bisa dijadikan media dalam berdakwah. Upacara sraddha dulu itu digunakan untuk menghormati ruh nenek moyang. Untuk menghormati apa, Pak? Ruh nenek moyang. Misalnya di desa-desa itu ada nyadran, itu kan dianggap yang bubak desa itu sebagai bentuk interaksi secara rohani antara yang bubak desa itu dengan orang yang hidup di desa tersebut. Sama pendakwah Islam di Indonesia oleh Wali Songo, budaya ini dirubah, diisi dengan ziarah kubur. Diisi dengan apa? Ziarah kubur. Di masyarakat dipahami ziarah kubur itu seolah-olah waktu dan tempatnya itu di bulan Sya'ban, ya kan Pak Tobu? Biasanya sehari dua hari sebelum Ramadanan orang-orang itu ramai mendatangi apa? Kuburan. Apakah itu salah? Ini yang jenengan perhatikan. Apakah itu salah? Salah atau enggak Pak Tobu? Tidak salah. Bisa jadi mereka hanya menyempatkan pulang sebelum Ramadan, yang kerja jauh dari rumah atau di luar kota. Mumpung pulang, enggak pernah ziarah ke makam ibu dan bapaknya yang sudah meninggal, mereka sempatkan untuk ziarah. Tapi ketika kita mengkhususkan kalau ziarah itu hanya di bulan Sya'ban, itu yang tidak boleh. Bisa dipahami Pak Tobu ya? Kalau mengkhususkan, kalau jenengan pahami sunnahnya Nabi ziarah kubur itu hanya di bulan Sya'ban, padahal ziarah kubur itu ya kapan saja. Bisa dipahami Pak Tobu? Berarti kalau jenengan ziarah kubur di bulan Sya'ban boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau jenengan yakini ziarah kubur itu yang baik di bulan Sya'ban, menjadi boleh atau enggak? Menjadi tidak boleh, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan kalau ziarah kubur itu harus di bulan Sya'ban. Berikutnya Pak Ibu, ini saya jelaskan penting. Orang Muhammadiyah gitu, umumnya sering dibilang orang Muhammadiyah gak tahu ziarah kubur. Jenengan nanti ziarah kubur apa betul Pak tahu? Oh ibu-ibu kayaknya sering Bu ya. Apakah Muhammadiyah itu anti ziarah kubur? Anti atau enggak? Anti atau enggak Pak Tebu? Jawab Bu. Anti napa mboten Bu? Mboten. Jenengan nate rombongan ziarah kubur? Mboten. Sebenarnya Muhammadiyah itu tidak anti ziarah kubur. Buktinya apa Pak Tebu? Kalau kita lihat di HPT, Himpunan Putusan Tarjih, di Kitabul Janazah, di bab yang terakhir ada bab ziaratul kubur. Dan ini sudah dibahas oleh Muhammadiyah tahun 1936. 19 berapa? 36. Jenengan pun lahir Bu? Apa dereng? Dereng, berarti tua ini Bu. Sudah bicara tentang ziarah kubur. Di sana yang dikatakan apa? Zuru al-kubura litadkuru al-akhirah. Zuru, berziarahlah kamu sekalian al-kubura, ke kuburan. Supaya apa? Ini hikmah dari ziarah kubur. Litadkuru, supaya kamu sekalian ingat al-akhirata, pada
akhirat. Kita hidup di dunia ini kan menganggap kita tidak akan apa Pak tahu Bu? Meninggal, menungso niku mboten mungkin melungsungi. Melungsungi tahu Bu? Kayak ular itu, sudah tua melungsungi jadi muda lagi gitu. Enggak mungkin gitu. Manusia itu pasti akan meninggal. Sehingga dengan kita ziarah kubur, kita bakal ingat suatu saat kita akan meninggal gitu. Dan ziarah kubur ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dulu pernah dilarang. Dulu pernah apa? Dilarang dalam Islam. Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kamu sekalian wahai sahabat dari ziarah kubur. Ada beberapa kemungkinan Pak, kenapa Nabi pernah melarang ziarah kubur. Sahabat yang waktu itu sebelum masuk Islam, di antara bentuk ritual bangsa jahiliyah itu apa Pak? Menjadikan orang-orang yang soleh, kuburan-kuburan soleh itu dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga Nabi Muhammad menempuh metode penetapan hukum namanya saddu dzari'ah, melakukan tindakan preventif. Jangan sampai sahabat itu imannya yang belum kuat ziarah kubur kemudian meminta ke kuburan. Kemudian Nabi bersabda, ala fazuruha, sekarang kamu boleh ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirul akhirah, sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingat akhirat. Berarti kalau ada larangan Pak Tobu, kalau ada, mohon maaf, kalau ada perintah jatuh setelah larangan, itu menunjukkan makna apa? Mana apa Pak Tobu? Misalnya jenengan ngomong kepada anaknya, le ojo mangan tempe. Ojo mangan tempe itu kan larangan. Terus jenengan sekarang bilang le mangono tempe. Berarti menunjukkan makan tempe hukumnya apa? Boleh. Sebagaimana Nabi dulu pernah melarang ziarah kubur kemudian diperbolehkan atau diperintah. Makanya ada kaidah apa? Al-amru ba'dan nahyi yufidu al-ibahah. Kalau ada perintah jatuh setelah larangan, itu menunjukkan makna apa? Boleh. Tapi yang perlu diingat Pak Tobu, ziarah kubur di sini tujuannya apa? Mengingat kematian. Sehingga dalam HPT kita dijelaskan, orang dalam ziarah kubur itu dilarang wala taf'alu indaha ma lam ya'dzan billah, tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah wa rasuluhu, dan rasulnya. Diberikan contoh dua. Yang pertama, kadu'a ikumul mayyita, sebagaimana engkau minta kepada orang yang mati. Misalnya bapak dan ibu punya bisnis cari penglaris Pak Tabung, nggih, dodolan. Cari apa? Penglaris. Mendatangi makam orang yang soleh, meminta supaya apa? Dagangannya laris. Jenengan datang ke kuburan wali, mbah putumu gitu, dodolan boten laku. Jenengan mudahkan, minta kepada mayit. Boleh atau enggak Pak Tabung? Enggak boleh, apalagi minta pesugihan Pak. Di mana Pak yang terkenal di sini? Di Gunung Kawi. Ya itu. Boleh atau enggak datang ke sana jenengan nyekar gitu? Biasanya ada pundennya atau apalah Pak gitu. Minta di sana. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Orang yang meninggal itu didoakan, bukan dimintai doa. Bisa dipahami ya? Yang kedua, wa tawassuli bihi ilallah. Kita tawassul dengan orang yang soleh ketika sudah meninggal tidak boleh. Jenengan meskipun mendatangi wali, mintanya kepada Allah, tapi wasilahnya kepada wali
dalam pandangan Muhammadiyah tidak boleh, kecuali orangnya itu masih hidup. Misalnya jenengan setelah ngaji mendatangi saya, Pak Ustadz, anak saya mau ujian, doakan sukses. Boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Karena saya masih hidup. Berarti kalau minta doa kepada al-ahya, orang yang hidup, itu boleh. Tapi kalau sudah meninggal, meskipun yang meninggal ini wali, orang yang sholah, boleh atau enggak? Tidak boleh. Berarti intinya Bapak dan Ibu saya yang dimuliakan Allah, kalau kita mau ziarah kubur, hukumnya apa tadi? Boleh. Tapi ziarah kubur itu tujuannya mengingat kematian dan mendoakan orang yang meninggal. Ketika kita ziarah kubur, tidak boleh meminta kepada kuburan, meskipun penghuni kuburan tadi wali, atau tawasul kepada penghuni kuburan. Kemudian ziarah kubur itu kapan waktunya? Kapan saja. Kalau jenengan mungkin sering di luar kota, mumpung pulang kampung di bulan Sya'ban, ziarah kubur boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau jenengan mengkhususkan seolah-olah ziarah kubur itu harus di bulan Sya'ban, itu yang menjadi tidak boleh. Bisa dipahami ya nggih? Nah itu. Sekarang Pak atau Bu, amalan yang berasal dari tradisi, kupatan, boleh atau enggak tadi kupatan? Boleh atau enggak Pak atau Bu? Kupatan itu kan kelepatan Pak, artinya apa? Kita mengakui kesalahan. Luputanku sepuro kalau bahasa Bojonegoro. Bahasa sini juga sama Pak. Kalau minta bahal. Kalau lebaran, luputanku sepuro, kupat luputan. Itu filosofi Jawanya semacam itu Pak Sabu. Kalau kita bikin kupat boleh. Boleh. Nisfu Sya'ban bikin kupat boleh atau enggak? Yang penting tidak diyakini apa-apa Pak atau Bu. Kalau jenengan menganggap bikin kupatan nisfu Sya'ban ini bakal dapat berkah gini-gini, itu yang tidak boleh. Karena ini budaya. Apa? Budaya. Sehingga kalau tidak dimaknai apa-apa, hukumnya boleh. Tapi kalau dimaknai dengan makna-makna tertentu, ada anjuran sedekah kupat dan seterusnya, seolah-olah ini bagian dari agama, hukumnya apa? Tidak boleh. Bisa dipahami Pak? Tahu? Bisa ya? Oke. Sekarang Pak tahu, amalan yang bersumber dari hadis dhaif dan maudhu. Maksudnya amalan di bulan Sya'ban yang bersumber dari hadis dhaif, palsu, maudhu, dhaif lemah, maudhu palsu. Yang pertama, tadi malam, ini mohon maaf ini yang di masyarakat ya. Itu kalau merayakan nisfu Sya'ban itu dengan apa? Dengan apa Pak? Berapa kali Pak? 3 kali. Kenapa 3 kali Pak? Ganjil gitu. Ketika baca Yasin diniatkan apa Pak? Diniatkan apa? Berarti jenengan tadi malam nggak ikut ya? Oh ikut. Aduh ini. Saya tunjukkan apakah amalan di masyarakat itu nggak punya sumber kitab kuningnya. Sebenarnya ada Pak, cumanya hadisnya yang tidak ada. Ada kitab yang populer dikaji di pesantren, namanya Kanzun Najah was Surur, simpanan kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau jenengan mau sukses dan bahagia, ini doanya. Maksudnya kumpulan apa? Doa-doa yang ditulis oleh Abdul Hamid Kudus. Beliau ini asal dari Kudus tapi hidup di Mekah. Muridnya Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, penulis kitab I'anatut Thalibin, kitab yang populer di pesantren. Di sana ketika menjelaskan doa yang dibaca di bulan Sya'ban,
Itu bagaimana cara berdoanya? Di sana dikatakan taqra'u awalan qabla dzalika du'a ba'da salatil maghrib surat Yasin salasan. Sebelum engkau baca doa sebelum maghrib baca surat Yasin 3 kali. Makanya biasanya kan doanya setelah maghrib itu setelah isya, Pak. Setelah maghrib. Ketika kita baca surat Yasin harus diniati. Yang pertama, biniyat itu lil umri. Yang pertama niat supaya umur kita dipanjangkan. Yang kedua biniyati daf'il bala, niat supaya kita terhindar dari bala, Pak. Sama, Pak, ya, dengan yang dengar tadi malam. Yang ketiga biniyatil istighna aninas, supaya jenengan independen, tidak tergantung kepada manusia yang lain, hanya tergantung pada Allah. Orang yang punya hutang itu kan tergantung pada orang lain, Pak. Takut itu. Kenapa? Karena dia nggak independen. Tapi umat Islam itu seharusnya independen, bergantung ya hanya pada Allah. Itu 3 niat yang dianjurkan ketika kita membaca surat Yasin pada nisfu Sya'ban. Yang semacam ini, Pak Tobu, karena kita tadi katakan ya, ibadah itu harus ada sumbernya dari Quran dan Sunnah. Nah, kita tidak mendapatkan dalil dari Nabi, maka kita tidak amalkan. Tidak kita amalkan. Bisa dipahami itu enggak, Pak Tobu? Bisa ya? Oke. Yang kedua, Pak, amalan sholat. Di nisfu Sya'ban ini ada sholat yang disebut sholat Sya'baniyah, Pak. Sholat Sya'baniyah itu sholat nisfu Sya'ban. Melakukan atau enggak, Pak Tobu? Melakukan, Pak, atau enggak, Bu? Jenengan, Bu? Sampun, Bu? Atau dereng? Nak dereng ngrungok. Pun lewat, Pak, mau lewat. Sholat nisfu Sya'ban itu ya berat, Pak. Sholat nisfu Sya'ban itu jumlahnya 100 rakaat. Bisa atau enggak, Pak Tobu? Sholat 100 rakaat? Hah? Di nisfu Sya'ban, Pak. Setiap rakaatnya baca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Wa qul huwallahu ahad asyra marot. Dan qul huwallahu ahad 10 kali. Berarti 100 rakaat, tiap rakaatnya baca Al-Fatihah, qul huwallahu ahad berapa? 10 kali. Bisa atau enggak, Pak Tobu? Berat ya. Tapi pahalanya di sini besar, Ibu. Illa qadallahu lahu kulla hajatin. Kalau jenengan punya problem apapun pasti diselesaikan oleh Allah. Punya keinginan apapun dikabulkan oleh Allah. Tapi kata Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Maudu'ah, kitab hadis ini huwa maudhu'. Hadis ini palsu. Ya meskipun susah, Pak, kita amalkan ya susah itu. Berikutnya, kita nisfu Sya'ban sekarang. Ada amalan puasa. Jangan wonten sing poso napa mboten, Pak Tobu? Kalau mau puasa mutlak Sya'ban boleh. Sekarang masih nisfu Sya'ban, apalagi jenengan. Tapi ulama menganjurkan harus disambung dengan sebelum pertengahan Sya'ban, karena ada hadis Nabi idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kalau sudah masuk nisfu Sya'ban jangan puasa, kecuali jenengan sudah puasa sebelumnya, atau jenengan punya kebiasaan Senin Kemis atau Daud, monggo dilanjut gak apa-apa. Tapi kalau jenengan yang sekarang mau baru merasa sok soleh ya mau jadi orang soleh gitu, oh saya sekarang baru mau mengawali puasa, nggak boleh karena sudah nisfu Sya'ban. Tapi kalau yang sudah puasa sebelumnya boleh, atau punya kebiasaan Senin Kemis atau Daud, karena Nabi bersabda tadi idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban maka tidak boleh puasa. Tapi ada amalan di masyarakat,
Di masyarakat itu dipahami kalau nisfu Sya'ban malamnya itu digunakan untuk sholat tadi apa? Sholat Sya'baniyah. Jumlahnya berapa? 100 rakaat. Untung jenengan nggak tahu Pak Tobu, baru tahu sekarang. Kalau mau tahu juga susah diamalin ya. 100 rakaat ya. Wasumu naharoha. Kalau siang disuruh puasa. Berarti sekarang puasa, tapi mengkhususkan nisfu Sya'ban. Tapi hadisnya itu dhaif. Hadisnya apa? Dhaif atau lemah gitu. Bisa dipahami Pak Tobu? Bisa ya? Dan sekarang Pak Tobu, ini yang penting. Amalan sunnah apa yang kita dianjurkan di bulan nisfu Sya'ban? Saya bahas secara khusus berkaitan dengan puasa. Dengan apa? Puasa. Dalam pandangan ulama Pak Tobu, puasa di bulan Sya'ban itu 3 tingkatan. Ada wajib, ada sunnah, ada haram. Ada wajib, ada sunnah, ada haram. Kita awali yang wajib. Kok puasa bulan Sya'ban wajib? Wajib bagi orang yang apa? Punya hutang puasa. Sampun disawuri Bu, utang posonane atau utang poso Ramadan winginane? Enek sing jawab dereng nggih Bu. Sampun apa dereng Bu? Mau kok enek sing muni dereng. Mboten guyon mawon. Wajib, kenapa? Karena Sya'ban itu 1 bulan sebelum datangnya Ramadan yang baru. Lah kalau lewat Ramadan belum sempat ngodoi, gimana Pak Tahu? Sebagian ulama bilang ditambah fidyah, di samping tetap harus apa? Ngodoi. Tapi kalau jenengan bisa Sya'ban ini cepet-cepet apa? Dibayar. Meskipun kalau dalam pandangan Imam Abu Hanifah kalau lewat Ramadan nggak wajib fidyah, hanya wajib apa? Ngodoi gitu. Nanti kita bahas. Sekarang kita bahas dulu. Siapa saja orang yang wajib mengqodoi puasa Ramadan? Yang pertama khusus dengan Bu, wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas ketika haid itu datang di bulan Ramadan haram berpuasa Bu. Wajib berbuka dan wajib mengqodhoinya di luar bulan Ramadan. Bisa dipahami Bu ya? Nah, dasarnya apa? Dasarnya hadis Aisyah Bu. Hadis siapa Bu? Aisyah. Aisyah itu siapa? Zaujun Nabi, istrinya Nabi. Aisyah itu terkenal dengan apanya Bu? Dengan apa Bu? Dengan cantik. Kok cantik dulu tuh Bu? Cerdas dulu Bu. Cerdas baru cantik. Penting mana Bu, cantik sama cerdas? Penting dua-duanya Bu. Ya cantik ya, cerdas itu. Kata Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kita wanita di zaman Nabi itu diperintahkan Nabi untuk apa? Mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Berarti salat ibadah, puasa ibadah. Tapi kenapa kok wanita yang haid itu hanya diperintahkan qadha puasa, tidak qadha salat Bu? Kenapa Bu? Karena salat itu ibadah yaumiyah Bu, ibadah tiap hari. Jenengan tiap hari salat 5 waktu 17 rakaat. Wanita tiap bulannya kalau masih di masa produktif belum menopause itu pasti kedatangan menstruasi atau haid. Ada yang 7 hari, 6 hari, 5 hari, tergantung
kebiasaannya, beda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Kalau sholat itu diwajibkan qadha, Bu, berarti tiap bulan jenengan harus qadha sholat. Berat atau enggak, Bu? Bapaknya jawab berat, Bu. Jenengan jawab kok enggak ada yang jawab? Masa yang jawab bapaknya, jenengan Bu yang jawab kok. Berat atau enggak, Bu? Nah, itu berat. Jangan biarin bapaknya jawab. Bapaknya enggak pernah haid kok jawab. Itu ya berat, Bu. Kadang-kadang lupa, saya punya hutang sholat berapa, lupa gitu. Karena harus mengqadai tiap bulan. Tapi kalau puasa itu ibadah tahunan. Dalam satu tahun ada 12 bulan, hanya 1 bulan kita diwajibkan puasa. Hitungannya mudah, meskipun ibadah puasa itu lebih susah, tapi kan hitungannya apa? Mudah itu. Sehingga kesimpulannya wanita yang haid dan nifas, sholat tidak diqadai, puasa diqadai. Bisa dipahami, Bu, ya? Yang kedua, orang yang wajib qadha boleh tidak berpuasa itu orang yang sakit atau marid. Tapi sakit apa, Pak, tuh, Bu? Sakit pegel, sakit kulit, sakit apa? Sakit panu katanya. Sakit hati tapi bukan liver, Pak. Sakit hati itu mangkel. Aku mau mangkel, nak ngono aku gak poso wae. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Maksudnya sakit yang menyebabkan seseorang kesusahan, keberatan dalam menjalankan puasa. Tapi kalau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, ada orang yang kena diabetes sudah stadium 4, Pak. Kalau mau puasa langsung ngedrop gitu. Enggak kuat. Boleh puasa atau enggak? Ya puasa ya enggak kuat itu. Tapi dia tidak puasa wajib fidyah. Bayar apa? Fidyah. Masuk wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun apa? Ta'amu miskin. Berarti sakit yang diharapkan kesembuhannya, dan sakit ini apa, Pak? Menghalangi seseorang untuk melakukan puasa, boleh tidak berpuasa, wajib apa? Wajib apa? Wajib qadha, Bu. Wajib apa? Qadha itu. Yang ketiga, orang yang wajib qadha itu musafir, orang yang melakukan perjalanan. Apakah ada jarak tempuh tertentu, Pak? Tahu? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu jarak tempuhnya 16 farsah, sita ta'asyara farsakhon. Kurang lebih 85 kilometer itu. Itu yang dibolehkan apa? Mengqashar sholatnya dan berbuka. Tapi menurut sebagian ulama, termasuk pandangannya tarjih, tidak ada jarak tertentu. Yang penting seseorang itu disebut musafir menurut adat. Menurut apa? Adat. Kalau jenengan ke Blora, Bu, sudah musafir atau belum, Bu? Sudah atau belum? Sebelum jenengan mau tanyain siapa saja pasti wong kok gak jelas ya. Ning Blora wae kok njaluk disebut apa? Musafir. Jadi kembali pada apa, Pak? Penyebutan yang ada di masyarakat. Biasanya orang yang disebut musafir itu pasti bawa bekal dan merasa tidak nyaman itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu, bepergian itu bagian dari adab. Tapi yang memunculkan masalah, Pak, sekarang orang safar dalam konteks modern ini, kemajuan zaman sudah canggih, alat transportasi sudah luar biasa. Ada bis, ada mobil, ada kereta api, ada pesawat. Perjalanan jarak jauh bisa ditempuh dengan secepat-cepatnya. Dan perjalanan tidak melelahkan. Jenengan kalau melakukan perjalanan menikmati atau tersiksa, Pak, Bu? Jawab.
Jawab Bu. Menikmati, orang sekarang disebut jalan-jalan itu healing gitu katanya. Nah sehingga kalau jenengan musafir di bulan Ramadan itu boleh berbuka atau enggak di zaman sekarang? Yang secara umum jenengan naik mobil, naik bis, naik pesawat, naik kereta api, boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Padahal enggak capek. Capek atau enggak? Boleh atau enggak? Karena disebut musafir sebenarnya boleh Pak atau bu? Karena Al-Quran bilang apa? Faman kana minkum maridun au ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Au ala safarin, orang itu masih disebut safar. Tapi masalahnya enggak capek. Tapi perjalanannya aja jauh sehingga memunculkan pertanyaan. Saya bepergian meskipun sekarang di bulan puasa tetap fresh, tetap kuat gitu. Kira-kira lebih baik tetap puasa atau berbuka? Kenapa Bu pilih tetap puasa Bu? Harus jawab Bu, dengan jawab kok harus kasih alasan apa Bu? Kenapa Bu? Kenapa Pak? Itu karena puasa di bulan Ramadan itu lebih mudah atau lebih berat daripada mengqodoi? Puasa di bulan Ramadan sama qodok berat mana Pak atau Bu? Berat qodok Pak. Kenapa? Kalau di bulan Ramadan semua orang puasa, jenengan di jalan nggak mungkin menemukan orang tidak berpuasa, meskipun ada warung yang kelihatan kakinya gitu. Saya nggak tahu kenapa kok kakinya kelihatan, badannya nggak kelihatan gitu. Di bulan apa? Ramadan gitu. Berarti kalau kita puasa di bulan Ramadan lebih mudah daripada qodok. Kalau jenengan qodok menyauri puasa, membayar puasa, yang lain pada makan-makan, jenengan hanya lihat saja. Kenapa? Saya lagi qodok, sedih gitu. Nggak bisa makan gitu. Apalagi temannya ingin mentraktir gitu. Itu repot gitu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan daripada di luar bulan Ramadan lebih mulia mana? Di bulan Ramadan. Karena qodok itu tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Hari-hari yang lain itu di luar bulan Ramadan. Misalnya jenengan kemarin punya hutang puasa. Kalau gitu saya qodoi di bulan Ramadan yang akan datang ini. Boleh atau enggak Pak Tuh? Enggak boleh, enggak boleh. Saya kemarin enggak puasa 1 bulan, saya qodoi bulan Ramadan ini. Atau saya double saja niatnya, qodok dan puasa wajib Ramadan. Boleh atau enggak Pak? Ya enggak boleh juga gitu. Sehingga 3 orang ini boleh tidak berpuasa. Tadi wanita haid dan nifas, orang sakit dan bepergian, tapi wajib apa? Wajib qodok. Sekarang Pak Tabu, saya lihat waktu dulu. 10 menit lagi, boleh atau enggak ini? Boleh ya? Jenengan ilmu nunggu 10 menit lebih mahal ilmu ya. Makanya sudah jam 7 ya. 10 menit lagi. Ketika kita mau qodok puasa, ada beberapa ketentuan. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, qodok puasa itu apakah wajib berurutan atau boleh terpisah-pisah Pak Cobu? Boleh terpisah-pisah. Tapi mana yang lebih baik? Berurutan atau terpisah-pisah? Kenapa kok urut Pak? Sebagaimana puasa Ramadan kan tiap hari kita puasa. Qodok juga semacam
Itu. Yang kedua Pak, kalau jenengan berurut-urutan itu berarti mensegerakan apa Pak? Mensegerakan tanggungan hutang Pak. Sesuatu yang baik disegerakan, baik atau enggak? Baik. Tapi apakah ada kewajiban kita kalau mengqadha harus berurut-urutan? Tidak ada. Al-Quran hanya bilang apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Qadha itu harus sesuai dengan bilangan puasa yang ditinggalkan. Berarti jenengan punya hutang 5 hari, disaur 5 hari Pak ya Bu, nggak boleh misalnya hanya disaur 3 hari, harus sama dengan bilangan puasa yang ditinggalkan. Tapi tidak dijelaskan apakah harus berurutan atau terpisah. Bisa dipahami ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau jenengan puasa qadha Pak atau Bu, itu niatnya sebelum fajar atau boleh setelah fajar? Misalnya jenengan datang ke sini belum makan sejak pagi gitu ya. Oh, saya punya hutang puasa, kalau gitu saya tak niat puasa qadha. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Enggak boleh Bu. Kenapa? Karena puasa qadha itu puasa wajib. Puasa wajib niatnya wajib ditetapkan sebelum fajar. Dalam hadis Hafsah Ummul Mukminin, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa seseorang yang belum menetapkan niat puasanya qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyamalahu, maka dianggap dia tidak berpuasa. Berarti kalau puasa wajib niatnya harus dilakukan sebelum fajar. Meskipun niat itu kan hanya iradah qalbiyah, kehendak dalam hati. Jenengan punya kerentek itu sudah dianggap niat itu. Tapi harus dilakukan sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh dilakukan meskipun setelah apa Bu? Tepat fajar. Dalilnya apa? Hadis Aisyah Bu, ini penting ya. Kata Aisyah, dakhala aliyya Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Suatu hari Nabi itu pernah masuk rumahnya Aisyah dan bertanya kepada Aisyah, "Hal indakum syai'?" Wahai Aisyah, istriku, apakah engkau punya sarapan? Qulna la. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kita enggak ada sesuatu yang dimakan. Rasulullah ketika itu merespon, fa inni idzan shaimun, kalau gitu saya puasa. Berarti kehidupan Nabi itu fleksibel Pak, tahu Bu? Kalau masuk rumah, masuk dapur, kamar makan nggak ketemu apa-apa, itu puasa. Bisa tuh nggak Pak, tahu Bu? Jenengan kayak gitu. Bapaknya Bu, pagi-pagi masuk dapur, masuk kamar makan, lihat jenengan belum bikin sarapan. Bapaknya terus matur teng jenengan, Bu, nak ngoten kula siam. Nggih napa mboten Bu? Bapaknya kados niku. Enggak mungkin Pak ta Bu. Mesti bapaknya apa? Jenengan ketahuan belum bikin sarapan, bapaknya tetap ambil piring atau enggak Bu? Tetap. Yang dilakukan apa setelah ambil piring? Lempar aja piringnya. Enggak, ini guyon-guyon, ini enggak bagus Pak ya. Tapi kalau kita lihat kehidupannya Nabi itu seperti itu Pak. Kalau ada yang dimakan, makan. Kalau enggak ada ya puasa. Kemudian yang ketiga, puasa qadha itu boleh dibatalkan atau tidak Pak? Boleh dibatalkan atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena puasa qadha itu puasa wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubtilu a'malakum. Janganlah engkau membatalkan amal-amalmu. Berarti kalau sudah niat puasa ya diteruskan, jangan dibatalkan. Tapi kalau orang puasa sunnah boleh dibatalkan atau enggak Pak Tobu? Boleh. Dasarnya apa? Dasarnya masih hadis Aisyah.
Kata Aisyah, "Tsumma atana yauman akhar." Kemudian Rasulullah itu mendatangi rumah saya di hari berikutnya. Fakulna, maka Aisyah matur ke Rasulullah, "Uhdiyalana haisun." Wahai Rasulullah, saya dikasih roti khes. Ada orang yang ngasih makanan. Kalau bahasa saya itu iter-iter, Bu. Bahasa mriki napa, Pak? Toh, Bu. Sami toh? Diwewehi. Oleh weweh. Sami toh? Berarti Aisyah ketika weweh itu ingat Rasulullah. Ingat apa? Suami. Jenengan kalau dapat makanan ingat suami, Bu? Ingat atau enggak, Bu? Atau ingat suami baru setelah makanannya habis? Bu? Ingat ya? Ingat, Bu. Jangan sampai jenengan ada makanan enggak ingat suami. Suami baru dipikir setelah makanannya habis. Enggak boleh, Bu ya. Aisyah itu kalau dapat makanan suaminya dipikir, sehingga roti khas ini disimpan oleh Aisyah. Ketika Rasulullah masuk ke rumahnya Aisyah, ditawarin, tadi ada orang yang ngasih roti khas gitu. Ini makanan pokok di orang Arab. Kata Rasulullah, mana roti khasnya? Kemudian Rasulullah makan. Setelah itu Rasulullah berkata, "Falaqad asbaghtu sha'iman." Sebenarnya saya tadi pagi sudah niat puasa. Berarti puasa sunnah boleh dibatalkan. Sebagaimana jenengan, Pak, tahu, Bu? Jenengan sudah niat puasa sunnah, ternyata tetangganya bancaan, syukuran. Kabuli ini 20 ngaron. Oh, apa kabuli 20 ngaron? Kabuli tahu gak? Ya. Kabulinya berapa? 20 ngaron. Jenengan diundang di sana ngelihatin dong iwak pitik apa kemecer, Pak. Jenengan masalahnya puasa, yang jenengan lakukan tetap konsisten puasa atau tergiur pada makanan, Pak? Rata-rata orang tergiur. Kalau jenengan tergiur membatalkan puasa, apakah boleh dikatakan berarti jenengan mentingno mangan timbang poso? Boleh atau enggak? Enggak boleh, Pak, karena puasa sunnah itu apa? Fleksibel. Kalau kita batalkan tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan puasa Ramadan diundang temannya yang non muslim dikasih makanan yang enak, jenengan batalkan, boleh atau enggak? Tidak boleh. Bisa dipahami ya? Berarti kalau puasa qadha sama dengan puasa wajib, tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa sunnah fleksibel gitu. Kalau jenengan mau batalkan silahkan. Karena ibadah sunnah itu lebih fleksibel, Pak, Bu. Jenengan misalnya datang ke masjid sholat qobliyah, baru dapat 1 rakaat sama muadzinnya sudah dikomati, jenengan tetap melanjutkan sholat atau boleh dibatalkan? Boleh dibatalkan. Kenapa? Karena ini sholat sunnah dan Nabi bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Kalau sholat itu sudah dikomati, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Berarti jenengan membatalkan sholat boleh, daripada jenengan apa menyelesaikan sholat sunnah ternyata jamaahnya tertinggal. Itu enggak baik. Bisa dipahami kenapa nggak boleh dibatalkan? Karena ini ibadah sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Yang terakhir Pak Tabu, kalau jenengan puasa wajib termasuk puasa qadha, seorang istri apakah dianjurkan untuk minta izin pada suami? Kalau jenengan puasa Ramadan minta izin pada suami, Bu? Minta izin atau enggak, Bu? Kenapa enggak, Bu? Wong bojoku ya poso kok, bojoku soleh kan gitu. Wong podo-podo puasanya kok minta izin. misalnya Bu, ini contoh saja. Suaminya enggak soleh, toleh. Lawannya soleh apa, Bu? Toleh. Jadi bahasa Jawa toleh itu, Pak. Orang toleh itu kan enggak tahu apa, maksudnya enggak tahu benar dan enggak tahu salah, ada kewajiban tidak dilakukan gitu. Nah, kalau kebetulan suaminya toleh, enggak puasa ketika bulan Ramadan, jenengan seorang istri yang solehah,
Seorang istri yang solehah ditakdir punya suami yang toleh, tidak soleh. Naudzubillah min dalik, Bu. Ini contoh saja, Bu. Enggak, contoh saja ya gitu. Ketika jenengan mau puasa Ramadan, izin pada suami yang toleh atau enggak? Tidak perlu. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu wajib. Sesuatu yang wajib tidak perlu minta izin pada suami. Tapi kalau puasa sunnah, jenengan mau puasa sunnah, Bu, Senin Kemis misalnya, Dawud, perlu minta izin pada suami atau enggak? Perlu atau enggak, Bu? Jawab, Bu. Kok malah bapaknya yang jawab? Jawab, Bu. Apa, Bu? Perlu atau enggak, Bu? Perlu. Kenapa? Karena Nabi bersabda, la yahillu lil mar'ati, tidak halal bagi seorang wanita antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'ni, berpuasa suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Kenapa, Pak Tobu? Karena puasa Senin itu hukumnya sunnah, puasa Kamis hukumnya sunnah. Melayani suami hukumnya apa, Bu? Saya nggak ikut jawab loh, Bu. Hukumnya apa, Bu? Wajib. Wajib sama sunnah lebih penting mana, Bu? Wajib lagi itu, Bu. Itu contoh wanita solehah. Kenapa? Karena seorang istri itu penting memenuhi kebutuhan biologis seorang suami. Jangan sampai kewajiban ini dikalahkan dengan ibadah yang hanya apa? Sunnah. Sehingga kesimpulan kita kalau mau qadha, yang pertama boleh berurutan, boleh terpisah-pisah. Yang kedua, qadha itu karena puasa wajib niatnya sebelum fajar. Kalau sunnah boleh setelah fajar. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Kalau puasa qadha tidak boleh dibatalkan, kalau puasa sunnah boleh. Kemudian berikutnya, kalau qadha tidak harus izin pada suami, tapi kalau puasa sunnah harus. Dan yang terakhir, Pak Tobu, kalau jenengan masih punya hutang puasa, segera diqadai di bulan Sya'ban. Sebagaimana Aisyah, Bu, Aisyah sendiri itu bilang, kana yakunu alayya shaum min Ramadan, saya punya hutang puasa daripada bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdhiya illa fi Sya'ban, saya tidak mampu untuk mengqadainya kecuali di bulan Sya'ban. Tapi yang harus dipahami, Pak Tebu, meskipun Aisyah qadanya di bulan Sya'ban, apakah Aisyah tetap melakukan puasa sunnah dalam setahun, Pak? Setelah Ramadan ada Syawalan 6 hari, Senin Kemis, apalagi, Bu? Dawud. Kemudian apa lagi? Puasa Arafah 9 Dzulhijjah, Tasu'a 9 Muharram, Asyura 10 Muharram. Aisyah puasa sunnah atau enggak? Puasa sunnah atau enggak, Pak Dawu? Tapi qadanya kok di bulan Sya'ban. Qadha wajib, puasa yang kita sebutkan tadi sunnah. Sunnah sama wajib penting mana? Penting wajib. Tapi kenapa kok qadanya Aisyah di bulan Sya'ban? Kira-kira Aisyah Syawalan atau enggak? Padahal Nabi bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari daripada bulan Syawal, dia seolah-olah puasa 1 tahun. Cara menghitungnya, kenapa kok puasa Ramadan berapa hari, Pak? 30 hari. Syawalan 6 hari. 36 hari kok bisa dihitung 1 tahun, Pak Tobu? Nah, jenengan kalau suka menghitung ganjaran itu, suka atau enggak, Pak Tobu? Harus suka menghitung ganjaran sama menghitung uang, suka mana, Pak Tobu? Malah menghitung uang. Nah, itu rumusnya ya, rumusnya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sesuatu yang baik itu kali 10, 30 kali 10 306 kali 10 60, berarti 360 itu 1 tahun. Tapi yang menjadi pertanyaan tadi, kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'u sitan min Syawal, terus diikuti 6 hari daripada bulan
Syawal. Tapi masalahnya puasa Ramadannya belum genap. Qadha dulu atau Syawalan dulu, Bu? Kalau jenengan bilang qadha dulu, orang perempuan kalau masih masa produktif itu haidnya misalnya 7 hari. 7 hari qadha, 6 hari Syawalan, berarti berapa hari? 13, hampir setengah bulan, Bu. Harus dilakukan di bulan Syawal. Padahal Syawal itu baryoyo, Bu, jajane jek akeh iso to gak, Bu? Saged apa mboten, Bu? Abot ya, Bu. Abot tenan dadi wong wedok. Nah, dari situ, Pak, Bu. Maksudnya ya meskipun yang lebih baik ngodoi dulu baru melakukan puasa sunnah, tapi kalau tidak bisa merasa berat, boleh sunnah dulu baru qadha. Catat, Bu. Boleh apa, Bu? Sunnah dulu baru qadha. Misalnya dengan mau puasa Syawal karena hutang puasanya banyak, ya sudah Syawalan dulu. Karena deadline puasa Syawal itu kan 1 bulan. Kalau qadha kan 1 tahun, berarti disegerakan yang deadline-nya, yang jatuh temponya cepat gitu. Bisa dipahami, Pak Tebu? Meskipun yang lebih baik qadha dulu, tapi kalau tidak bisa ya sudah puasa sunnah dulu sebagaimana yang dilakukan Aisyah. Aisyah baru mengqadai di bulan apa? Sya'ban. Mungkin sekian kajian kita, mudah-mudahan membawa manfaat dan pencerahan bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.